Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan katsira halal thayyibah wal barakah. Pada hadirin majelis jamaah Undang Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2025 bertepatan tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah. Saya Dr. Muhammad Burhan akan membacakan kitab Duratun Nasihin. Ini babnya tentang ilmu. Jadi saya bacakan, sesungguhnya ya rafa'ilal ladina amanu utul ilmu dan darajat. Jadi yang bisa mengangkat derajatnya manusia itu hanya iman dan ilmu. Ya rafa'ilal ladina amanu utul ilmu darajat. Jadi sesungguhnya Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Itu pasti. Karena firman Allah itu Al-Qur'an. Apa buktinya orang beriman pasti angkat? Orang beriman itu punya keyakinan sandarannya hanya Allah, tidak mungkin merendahkan dirinya. Kemudian secara mentalitas orang yang punya iman itu punya kepercayaan diri yang kuat. Jadi kalau orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, pasti dia itu akan lebih mantap setelah melakukan apapun. Nah, kemudian orang punya ilmu. Makanya kalau di hadis itu orang punya ilmu itu biarpun tidak diamalkan pun dia tetap minimal diibaratkan seperti bunga harum tapi tidak berbuah. Nah, apa buktinya? Mohon maaf, Ustadz Kiai biarpun bicara oknum maksudnya, hanya bicara saja dia berat, yang sedekah, nyuruh berbuat baik belum tentu, nyuruh rendah hati tapi tetap dia sombong, kan banyak. Apa buktinya? Kalau ciuman tangan sudah dikasihkan gitu. Kalau saya tarik kalau saya, kecuali memang jauh lebih daripada saya kasihkan. Itu ada orang tua nyium tangannya saya tarik. Kalau Ustadz Kiai kadang-kadang kan nggak dicium juga tangannya dikasihkan. Ini kan bentuk kesombongan. Betulnya tangan dikasihkan. Kalau ada orang yang menghormati memang layak ya dikasih. Tapi kalau enggak, jangan sampai dikasihkan untuk dicium. Itu kan bentuk kesombongan. Merasa dia, siapapun yang merasa dirinya lebih luhur itu sombong. Berarti merendahkan orang lain. Itu apa pengertian sombong? Merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Termasuk tangannya dikasihkan orang itu sama dengan menganggap orang itu lebih di bawah kita. Itu kan sifat yang tidak baik. Tapi tetap biarpun begitu dia tetap harum. Kenapa? Karena punya ilmu. Nah, kemudian profesor doktor gitu tentang ilmu pertanian. Nah, menciptakan jagung hanya 2 bulan. Dia nggak praktek, dia punya ilmu. Sebenarnya sama petani. Karena apa? Bermanfaat bagi petani. Tetap dia akan harum. Ya, itulah ilmu. Jadi apalagi dia punya ilmu kemudian dipraktekkan, itulah yang paling baik. Makanya kan siapa sebaik-baik orang menurut ilmu? Pertama kali Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi pertama kali mempelajari, membaca, kemudian memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dan yang terakhir mengajarkannya. Itu sesempurna-sempurna orang. Kenapa? Ilmu pertama kali ada Al-Quran. Jadi kalau mau pinter, mau terang hatinya semuanya, kuncinya tiap hari harus membaca Al-Quran minimal satu rukuk itu yang ada tanda ain itu satu rukuk itu insya Allah dengan artinya. Nah kemudian saya bacakan lagi. Wa'alama adamat asma'a kulha summa aradhum alal malaikati. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan segala nama benda kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu pertama kali tahu tentang nama-nama benda dari Allah SWT langsung. Kemudian lalu dia tunjukkan kemudian dia menyampaikan kepada malaikat. Kemudian Allah menyampaikan kepada para malaikat. Dengan Allah berfirman, sebutlah nama-nama benda itu, firman Allah pada malaikat. Jika kamu memang mengetahui, kemudian malaikat menjawab, Maha Suci Engkau ya Allah, sedikit pun tiada pengertian bagi kami, kata malaikat, kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ini yang sering saya sampaikan. Sesungguhnya semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat pun tidak mengetahui nama-nama benda kecuali Allah mengajarkannya. Maha Suci Engkau ya Allah, tiada mengetahui apapun aku, kata malaikat, kecuali apa yang telah Aku ajarkan kepada kami. Makanya saya sering kalau di firman yang lain, alamal insana ma'lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa saja yang tiada diketahui. Jadi semua ilmu itu dari Allah SWT. Dari mana? Dari akal pikiran, dari hati kita. Makanya ada inspirasi, ada apa itu kan karena dari Allah SWT. Makanya tidak ada orang itu kebuka ilmunya tanpa secara syariat belajar. Nah, setelah dia belajar, karena manusia biasa, nggak seperti Nabi Adam dikasih firman, tidak. Nah, nanti lewat akal pikirannya, lewat hatinya, lewat tangannya dibukakan ilmu pengetahuan. Itu apapun. Cara Allah mengajarkan manusia itu melalui akal, pikiran, dan hatinya. Jadi tidak ada, makanya ilmu laduni. Tiba-tiba bisa ilmu laduni. Itu yang punya ilmu laduni itu siapa? Ya orang yang sudah berjuang. Para wali, karena wali sudah berjuang dan sebagainya. Allah melengkapi dengan ilmu laduni. Tidak apa-apa dapat ilmu laduni kayak di TikTok gitu. Itu tidak mungkin. Jadi segala sesuatu. Jadi kalau ada suatu ilmu yang di luar alamiah itu berbau jin. Ya enggak? Contohnya kebal dibacok, itu pasti berbau jin. Dan tidak ada gunanya. Kalau contoh kebal dibacok itu tidak ada gunanya apa? Pokoknya pas kecelakaan, nanti dia mau di kakinya patah, mau dibius, tusuk pakai jarum tidak mempan, malah repot. Itu deh, jadi tidak ada gunanya. Kemudian bisa berjalan di atas air, ya tidak ada gunanya, itulah repot. Tidak ada orang bikin kapal. Jadi pengertian, jadi kan kadang-kadang di pengajian itu dikasihkan cerita tentang aroma dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang mungkin ada, mungkin tidak, tapi hanya khusus untuk orang-orang kekasih Allah dan tidak mungkin ditonjolkan. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya untuk umat. Ilmu yang berguna itu apa? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, ilmu nanam jagung, ilmu cara bekerja, itu ilmu-ilmu yang berguna. Itu kalau ilmu contoh dibakar api tidak mempan, itu Nabi Adam saja. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu khusus untuk Nabi Ibrahim. Wahai nar, wahai api, barda wa salaman, dinginlah ala Ibrahim, hanya kepada atas Ibrahim. Kemudian satu lagi, dua lagi. Man salaka tariqat ilal ilmi salakallahu bihi tariqat ilal jannah. Wa innal ilma yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta yatani fil bahri. Innal ulama warasatul anbiya. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu pengetahuan, pasti Allah akan menyalurkannya menuju surga. Kalau orang itu bisa menuju ilmu. Dan sesungguhnya para penghuni langit dan bumi serta ikan-ikan di lautan semua beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang punya ilmu. Sebab para alim ulama adalah pewaris para nabi. Itulah tingginya ilmu. Makanya kalau orang nggak punya ilmu, ya mohon maaf, terbukti lah orang nggak punya ilmu itu ya cenderungnya
segala sesuatunya di bawah. Kalau orang nggak punya ilmu bisa dilihat gitu. Contoh, bukan merendahkan gitu. Kalau orang tidak sekolah, udah tidak mau ngaji, tidak apa ya, secara ekonomi, secara status sosial apa tetap di bawah. Itu nggak bisa ini bukan merendahkan. Bisa untuk memotivasi Bapak Ibu semuanya, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Hadisnya belajarlah dari ayunan, dari sejak bayi sampai liang lahat. Jadi tidak harus yang punya ijazah. Makanya di Lintang Asta ini difasilitasi, disuruh belajar. Dia pun seminggu sekali suruh ngaji Al-Quran, dibayar. Kemudian dia pagi dikasih tahu seperti ini, apalagi Ramadan. Itu apa? Biar minimal, insya Allah al-ilmu nurun. Orang punya ilmu itu pasti akan bercahaya. Itu beda nampak. Sarjana biarpun katakan pakai sandal jepit, pakai ini tetap duduk bersama-sama pemuda tukang ojek tetap berbeda. Itulah sarjana. Itu nggak bisa disamakan karena al-ilmu nurun. Jadi demikian, ini adalah dalil tentang pentingnya ilmu, biar Bapak Ibu semuanya bersemangat mencari ilmu untuk apa? Bekal kita kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.